Oke teman-teman semua, terima kasih buat kalian yang senantiasa selalu menantikan video-video terbaru di channel ini. Bahwa yang pertama sekali, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah berita yang luar biasa menurut saya. Teman-teman masih ingat cerita atau video ini? Video ini kemarin saya udah bahas video ini tentang ada beberapa orang melakukan persekusi terhadap ibadah Natal yang ada di Lampung pada tanggal 25 Desember bulan lalu. Dan walaupun ada beberapa video yang saya lihat di media sosial di mana pertemuan antara pendeta dengan orang-orang yang ada di dalam video itu dikatakan bahwa mereka sudah damai pada waktu itu. Namun beritanya pada hari ini ternyata warga yang halangi umat Kristen ibadah Natal pada waktu itu jadi tersangka. Ternyata di balik kejadian itu, di balik kejadian yang terjadi itu ada orang di belakangnya. Nah, menurut berita yang saya baca di FIFA.co.id, dikatakan di situ bahwa judulnya di sini warga yang halangi umat Kristen ibadah Natal jadi tersangka. Saya akan membacakan beritanya buat kita dan teman-teman bisa melihat. Polda Lampung menetapkan satu orang tersangka kasus tindak pidana penghasutan di muka umum dengan menghentikan ibadah umat Kristen saat Natal di Gereja Protestan Indonesia atau GPI Tulang Bawang, Lampung hingga viral waktu itu. Nah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Reynold Huta Galung, menjelaskan satu orang yang ditetapkan tersangka yakni IMR umur 46 tahun. Diduga dia melakukan penghasutan dan mengajak orang di kampungnya untuk menghentikan ibadah Natal dan pemalangan pintu gereja pada 25 Desember 2021. Lalu apa tujuannya? Ini yang menjadi pertanyaan sih buat kita. Apa untungnya sih dia melarang orang untuk merayakan ibadah Natal? Dan bahkan di sini kenapa dia nggak sendiri, ngapain dia menghasut orang lain ya, menjadikan orang lain sebagai kambing hitam gitu, bukan kambing hitam. Oke, kita lanjut. Ternyata kata dia tersangka IMR dalam pemeriksaan sudah lama menghalang-halangi. Oh, ternyata dia di sini dia sudah sering melakukan hal ini untuk menghalangi ini. Bahkan ada sejumlah saksi yang diminta keterangan dalam kasus ini. Nah, di sini katakan bahwa sudah 3 kali, terakhir pada 25 Desember. Saksi pada ada 22 orang yang diperiksa, yakni dari pihak gereja ada 9 orang, Pemda ada 3 orang, saksi terkait surat 2 orang dan 8 orang masih di dalam terkait dengan keterlibatannya. Wow. Nah, sementara Reynold mengatakan modus yang dilakukan tersangka ini menggunakan surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Wow. Yang sifatnya hanyalah pedoman agar kepala daerah menjaga kerukunan. Tidak ada sanksi pidana, hanya sifatnya administrasi atau bersifat pembinaan dan pemberitahuan. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa ada barang bukti juga yang disita berupa 3 unit handphone berisi rekaman penghasutan untuk mengacarakan rekannya menghentikan kegiatan di gereja. Surat-surat yang salah satunya ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang tertanggal 12 November 2021, lalu 1 unit flash disk berisi data digital hasil penarikan data terhadap 1 unit HP merek Samsung, 34 keping papan, 1 batang kayu bulat. Buat apa kayu bulat? 2 lembar banner bertulisan GPI ditutup. Luar biasa. Ini lanjutannya. Atas perbuatannya tersangka IMR dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan pasal 160 KUHP dan pasal 175 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. 10 tahun. Tapi saya luar biasa dengan apa yang dilakukan oleh polisi untuk meneliti hal-hal seperti ini, karena ini kalau dibiarkan semakin aneh-aneh. Jadi sesekali memang harus dikasih pelajaran gitulah ya. Pelajaran buat dia, bahkan kursus lah buat dia. Jadi teman-teman, di sini ya kita bisa melihat ternyata dalih dari peristiwa yang terjadi di Lampung ini yaitu dilakukan oleh
IMR. Pasti ini dia lakukan karena dia tidak suka dengan orang Kristen. Lalu apa lagi? Kalau dia suka dengan orang Kristen, pasti dia nggak melakukan ini. Tetapi, kenapa ada orang juga yang mau dihasut? Saya tidak tahu. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Terima kasih video kali ini. God bless you.